Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih pembahasan soal tes intelijensia umum persiapan CPNS di 2023 yang semakin dekat ya, hanya menghitung hari. Kita kali ini masih membahas soal aritmatika. Saya usahakan dalam beberapa hari ini nanti akan semakin banyak ya latihan soalnya. Kalau bisa ya satu hari mungkin ada 3 sampai dengan 5 video ya, untuk soal-soal dari CPNS gitu. Tunggu saja teman-teman di channel ini tuh. Oke, kita langsung saja ke soalnya. A, B, C, dan D adalah titik-titik yang saling berurutan dan dihubungkan oleh satu garis lurus. Jika panjang BC adalah 15% dari panjang CD dan AC dan AD sama dengan 3:5, maka persentase BC dan AD adalah, di sini ada 4 titik ya. A, B, C, dan D yang dihubungkan oleh satu garis lurus, di mana diketahui panjang BC itu sama dengan 15/100 dari CD, dan AC dibandingkan dengan AD sama dengan 3:5 atau 3/5. BC itu adalah 15% dari CD. Nah, CD-nya berapa? Kita cari dulu CD. Dari mana tahu CD-nya? Ada AC dan AD. Itu ya. Berarti CD itu merupakan AD dikurangi AC dikurang AC, itu tadi panjang keseluruhan dikurangi panjang AC, itu adalah CD. Nah, karena di sini adalah kita bandingkan dengan sisi AC ya, untuk membuang dari membuang dari AC-nya. Jadi kita bandingkan sisi CD itu dengan sisi AC, AD per AC. Di AC-nya tadi adalah ini 3. Berarti CD di per AC itu sama dengan 5 min 3 per 3, atau sama dengan 2:3. Jadi CD-nya adalah, saya tulis di sini, CD sama dengan dikali silang ini naik 2/3 dari AC. Berarti kita mendapatkan 3 data ya. Panjang panjang BC sama dengan 15/100 dari CD. Tuh, CD-nya adalah 2/3 dari AC, dan perbandingan dari AC banding AD. AC banding AD yaitu 3:5. Ini kita hapus. Nanti kalau bingung cara mencarinya, diulang lagi. Oke. Setelah itu kita harus membandingkan, yang ditanyakan adalah BC banding AD dalam bentuk persentase. Berarti kita cari adalah BC per AD. BC tadi nilainya berapa BC? BC nilainya adalah 15/100 dari CD dibagi AD, itu adalah
AD sama dengan ini dikali silang ya, naik turun ya. AD itu sama dengan AC dibagi 3/5, atau jika dirubah itu bisa dirubah BC per AD C ya, sama dengan 15/100, bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5 jadi 3/20 kali CD dibagi, dalam pembagian pecahan bisa menjadi perkalian dengan catatan dibalik AC dikali 5/3, atau saya tuliskan di sini BC per AD sama dengan 3CD per 20 3CD per 20 dibagi AD nya adalah 5AC per 3. 5AC per 3. Ya, sama BC per AD itu akan sama dengan 3CD per 20 dikali, sama dengan tadi dibalik 3/5 AC ya, per 5 AC, ini perkalian. Jadi 3 kali 3 20 kali 5 BC per AD sama dengan 9 CD per 100 AC ya, ini sebelah kirinya saya hapus. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan BC per AD sama dengan CD nya tadi sudah dicari, CD nya berarti 9 dikali 9 kali 2/3 AC per 100 AC. Di sini AC nya sama, berarti bisa dicoret, AC nya sama dicoret. 9 bagi 3 masih sisa 3. 3 kali 2 6, berarti BC banding AD sama dengan 6/100 atau 6%. Jawabannya adalah yang A. Itu ya. Agak rumit tetapi emang seperti itu mengerjakannya. Lanjut. Dalam sebuah perusahaan 42% pegawai adalah perempuan. Jika 50% pegawai sudah menikah dan 80% dari pegawai yang sudah menikah adalah perempuan, berapakah jumlah pegawai yang belum menikah dan laki-laki? Gitu ya. Kita misalkan saja, misalkan ini kan tidak ada jumlahnya ya, hanya persentase. Misalkan jumlah pegawai 1000 pegawai. Misalkan pegawainya ada 1000. Berarti yang perempuan berapa? Berarti perempuan pegawai perempuan sama dengan 42%. 42/100 dikali 1000. Nah, nolnya dicoret. 42 kali 10 420 perempuan. Di kantor tersebut ada 420 perempuan. Nah, yang sudah menikah, sudah nikah 50%, berarti 50/100
dikalikan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya adalah 1000. Sama dengan tadi coret-coret 50 kali 10 adalah 500. Ada 500 orang. Dan dari 500 ini 80%-nya adalah perempuan. 80/100 dikali 500. Coret-coret 5 kali 8 40 tambah 01 berarti 400-nya perempuan. 400-nya adalah perempuan. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah pegawai yang belum menikah dan laki-laki. Selain perempuan, yang sudah menikah adalah 100 laki-laki. Laki-laki yang sudah menikah 100 laki-laki. Padahal jumlah laki-laki di kantor itu adalah 1000 dikurangi jumlah perempuannya ini 420. Berarti berapa? 580 dikurangi dengan yang sudah menikah, jumlahnya 100. Berarti yang belum menikah adalah 480 laki-laki. 480 itu berapa persen? Nah, sekarang hitung persentasenya. Kita sudah ketemu jumlahnya ya. Ini saya hapus. Nanti kalau masih bingung bisa diulangi langkah-langkahnya. 480 laki-laki dibandingkan dengan 1000 pegawai keseluruhan ya, dikali 100%. Coret ya, masih ada 0, kita coret, berarti sisa 48%. Berarti laki-laki yang belum menikah di kantor tersebut adalah 48%. Atau ada yang salah? Oh iya, ya, kesalahannya adalah harusnya membandingkannya dengan laki-lakinya juga. Berapakah jumlah pegawai yang belum menikah dan laki-laki? Ya, sudah betul ya, harusnya 48%. Di sini tidak ada jawabannya. Jadi kalau ditanya adalah jumlah pegawai yang belum menikah dan laki-laki, berarti dibandingkannya 1000. Harusnya 48%. Ini jawaban yang betulnya adalah 48%. Yang keempat, ukuran sebuah rumah dalam suatu peta berskala panjang peta berskala ya adalah panjang 14 dan lebar 8. Apabila peta tersebut memiliki skala 1:120, maka luas sebenarnya rumah tersebut itu berapa? Nah, sekarang kita bisa tahu dari skala itu sama dengan ya, skala itu sama dengan luas gambar dibagi luas sebenarnya. Nah, jadi kita bisa bandingkan skalanya 1:120. Luas gambarnya berapa? Berarti 14 dikali 8. Luas benarnya yang dicari. Kita misalkan dengan X. Berarti 1/120 sama dengan 14 kali 8, 112 per X. Oke, kita tinggal. Berarti X pindah ruas ya. Bisa dikali silang juga, sama dengan 120-nya pindah ke kanan. Jadi 112 dikali 120.
Berarti X sama dengan 13.440 cm ya, karena tadi kita menggunakan ini cm. Nah, di sini adalah meter. Karena meter berarti harus dibagi 1000. Ya, 1 2 pakai kuning 1 2 3. Itu berarti 13,44 meter persegi. Jawabannya adalah 134 ya. Kenapa jadi 13 ya? 134 meter persegi dari cm. Oh sebentar, kok dibagi 1000? Dari cm ke meter dibagi 100 ya. Harusnya jadi 134,4 meter persegi. Lanjut lagi. Seorang pembuat kerajinan kulit berencana membuat beberapa tas dan sepatu dari kulit. Jumlah kedua macam kerajinan tersebut adalah 76 buah. Jika tas yang direncanakan 3 kali lebih banyak daripada sepatu, jumlah tas yang akan dibuat adalah, ya jadi ini kita misalkan dulu, tasnya kita misalkan dengan T, dan sepatu kita misalkan dengan S. Jumlah tas dibuat 3 kali lebih banyak dari sepatu ya. Berarti kalau 3 kali lebih banyak, jumlah sepatu adalah 1/3 dari tas. 1/3 dari tas. Jumlah tas dan sepatu yang dibuat, jumlah tas dan sepatu yang dibuat adalah 76 buah. Jadi berapakah jumlah tas yang akan dibuat? Nah, ini kita hitung. Jumlah sepatunya adalah T ditambah sepatunya tadi adalah 1/3 dari tas atau T 76 ya. Jadi 4/3 T sama dengan 76. Kenapa kok 4/3? Karena 1 itu sama dengan 3/3. Ditambahkan jadi 4/3. Berarti T sama dengan 76 dibagi 4/3. 76 dibagi 4/3 atau T sama dengan 76 dikali 3/4 ya. Hasilnya T sama dengan berapa? 57. Berarti tas yang dibuat adalah 57 buah. Lanjut lagi. Soal berikutnya. Suatu deret bilangan diketahui bahwa tiap bilangan setelah bilangan pertama adalah 1,6 dari bilangan yang mendahuluinya. Jika bilangan ke-6 dari deret tersebut ada keempat ya dari deret tersebut adalah 9, berapakah bilangan ke-6? Ya, jadi misalkan bilangan pertamanya A, bilangan keduanya adalah 1/6 kali A. Keduanya berarti 1/6 kali 1/6 A. Tuh, atau 1/36 A. Yang ketiga berarti 1/6 kali 1/6 kali 1/6. 1/216 kali A. Ini yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya 216 tidak jelas ya, 216 dikali A. Kemudian yang ke 5 berarti 1/3. 1/6 kali 1/6 kali 1/6 kali 1/6. 296 A.
Terus yang terakhir adalah yang ke-6, 1/7776A. Ini adalah polanya. Kemudian diketahui bilangan keempat atau U4 itu sama dengan 9. Yang keempat itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/216 dikali dengan A sama dengan 9. Itu ya. Tinggal dipindah ruasnya saja. 216-nya ke kanan, berarti A sama dengan 9 dikali 216. Hasilnya adalah A sama dengan 1944. Jadi bilangan yang ditanyakan adalah berapakah bilangan ke-6. Yang ditanya adalah bilangan ke-6. Berarti bilangan ke-6-nya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. U6 sama dengan 1/7776 dikali 1944. Hasilnya adalah pakai merah. Berarti sama dengan 1944 dibagi 76. Hasilnya adalah 0,25. Tidak ada jawabannya lagi. Itu ya. Jawaban F ya, kita buat sendiri 0,25. Tapi nanti pada saat CAT pasti ada jawabannya ya. Soalnya sudah divalidasi gitu sebelumnya. Kalau ini kan soal yang kadang typo, kadang bagaimana gitu. Jika sisi-sisi suatu persegi ditambahkan sebesar 120%, berapa persenkah penambahan luas dari persegi tersebut? Kita bisa memisalkan bahwa sisi persegi itu adalah sisi, kenapa Pak? Sisi, wah ini stylus saya kotor ya. Sisi sama dengan X ya, kita misalkan dengan X. Jika ada penambahan 120%, berarti yang tadinya 100x ditambah dengan 120x. Karena terdapat penambahan 120%. Jadi total sisinya adalah, ini persennya, persen 1 x ditambah dengan 1,2x. Di total sisinya 2,2x. Total sisinya adalah 2,2x. Setelah itu berapa peningkatannya? Ya, kita hitung. Peningkatannya adalah 2,2 x kalinya dengan titik 2,2 x dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini kita selisih ya. X kuadrat per dibandingkan dengan luas sebelumnya. Jadi 4,84 x kuadrat min x kuadrat per x kuadrat. Oh, banyak sekali x kuadratnya ya.
itu sama dengan 4,84 X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Itu berarti 3,84 X kuadrat per X kuadrat. X kuadratnya sama, bisa dicoret. Hasil sisanya adalah 3,84 dikali, saya tuliskan di atas ya, 3,84 dikali dengan 100%. Hasilnya berarti ini tinggal dicoret, nolnya 2 berarti pindahkan komanya 2, 1, 2, 384%. Berarti kenaikan luasnya adalah 384%. Lanjut, manajer di sebuah kafe memutuskan untuk mengurangi jam kerja para pegawainya sebanyak 30 jam per minggu menjadi 26 jam per minggu tanpa pengurangan gaji. Jika seorang karyawan sebelumnya mendapatkan gaji sebesar X per jam, berapa gaji per jam yang diterimanya saat ini? Gaji lama itu X ya. Gaji lama. Terus gaji baru kita misalkan dengan Y. Manajer menetapkan pengurangan kerja ya, tanpa pengurangan gaji. Berapa gaji per jam yang diterima saat ini? Berarti yang lama itu 30 kali X itu ya, kali gajinya sama dengan, kan sama ya, 26 dikali Y. Berarti gaji sekarang adalah Y 30 X 26, pindah ruas ke kiri jadi bagi 26. Gaji sekarang adalah 30 X per 6. Jawabannya per 6 per 26. Kalau disederhanakan tidak ada jawabannya di sini, bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2 jadinya 15X, patah-patah 15X per 26 dibagi 2 13. Jawabannya yang D. Selanjutnya, semua tempat duduk dalam suatu acara presentasi telah penuh sehingga 4 siswa terlambat harus berdiri. Pada presentasi berikutnya ada 9 siswa yang keluar ruangan dan ada 4 siswa baru yang masuk ruangan. Berapakah jumlah kursi kosong yang ada dalam presentasi kedua tersebut? Jadi presentasi pertama ya, ini sebuah gedung, ada 4 orang yang harus berdiri karena kursinya penuh. Menjelang presentasi kedua ada 9 kursi kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa kosong? Karena pergi keluar ruangan. Otomatis yang tadinya berdiri dia bisa menempati 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa baru yang masuk, berarti menempati 1, 2, 3, 4. Yang kosong berapa? Yang kosong itu adalah 1. Jawabannya B. Tuh, tidak perlu menghitung malah ya, gampang, cuma perlu gambar saja. Lanjut lagi, luas daerah yang bisa ditanami oleh palawija adalah 2/5 kali luas daerah yang ditanami cabai. Kita langsung misalkan aja P sama dengan 2/5 dari cabai. Jika daerah yang ditanami palawija itu sebesar P sama dengan 62 per 3 hektar,
maka daerah yang ditanami cabai adalah berapa hektar. Kita rubah dulu menuju pecahan biasa ya. Dari 42/5 kita rubah menjadi, caranya adalah 4 dikali 5 ditambah 2. Jadi 4 kali 5 20 tambah 2, 22/5 C. Ini adalah P. Sedangkan 2/3 bisa dirubah jadi kali. 6 kali 3 18 ditambah 2 20/3. Yang ditanami cabai berapa? Berarti kita rubah dulu dari ini kan sama aja dengan P sama dengan 22/5. Kita rubah bentuknya menjadi C sama dengan P dibagi 22/5. Karena tadi pembagian pecahan juga ya, ini bisa dibalik, P kali 5/22. P nya tadi sudah tahu, P nya adalah 20/3 dikali 5/22. 20 kali 5 100. Ini saya teruskan di sini ya. 100 per 3 kali 22 adalah 66. Berarti 100 dibagi 66. Berapakah 100 dibagi 66? Kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 2 menjadi 50/33. Kalau 50/33 itu bisa dijadikan pecahan campuran sebenarnya, tapi bisa langsung dihitung juga. 50 dibagi 33, hasilnya adalah 1,5 hektar. Yang ditanami cabai adalah 1,5 hektar. Gitu. Pokoknya dalam menyimak soal-soal yang saya kerjakan itu harus melihat dari awal dan jangan di skip ya, karena saya menghitungnya kadang bolak-balik kanan kiri dan ada yang dihapus juga. Pada tahun 2020, sebuah pabrik kain mampu menghasilkan kain sebanyak 2.500 kodi. Bila kebijakan produksi tahun 2021 dan 2022 mendapatkan penetapan kenaikan sebesar 135% dari produksi tahun 2020, ya. Berapa lembar kain yang diproduksi pabrik tersebut selama 3 tahun terakhir? Berarti kalau kenaikannya adalah 135, naiknya berarti 35% dari 100%. Ya, 100%-nya berapa? 100%-nya adalah 2.500. Berarti 35%-nya berapa? 35/100 ya, dikali 2.500. Coret-coret, 35 dikali 25 yaitu 875 kodi. Ini adalah kenaikannya. Kenaikannya adalah 875 kodi. Sekarang menghitung total 3 tahun. Karena 2 tahun itu naiknya 135, berarti menghitung totalnya tahun pertamanya 2.500 ditambah 2 kali 2.500 plus 875 ya. Ditambah dengan kenaikannya tadi 50%. 2.500 ditambah 2 kali 3.000 ya, maaf, 3.375. Berarti 2.500 ditambah
6.750. Hasilnya adalah 9.250 kodi totalnya dalam 3 tahun. Nah, sekarang yang dihitung adalah lembar kainnya. Satu kodi itu adalah 20 lembar. Berarti kalau 9.250 itu berapa lembar ya? Berarti tinggal dikali 20 lembar. Hasilnya sama dengan 18.500 lembar. 18.500 lembar. Kok 18.500 kurang 01 ya? 185.000 lembar. Ya, itu saja untuk video kali ini. Saksikan video selanjutnya. Semoga kalian diberikan kesuksesan dan lolos di CPNS di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.